warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 21 yaitu DNS Server, Caching dan Forwarding. Materi yang akan dipelajari yaitu ada konsep DNS Server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, dan lain-lain. 1. Konsep DNS Server. Jadi pada topologinya di sini terdapat laptop kita atau komputer kita. Lalu ada juga DNS server Google yang memiliki IP 8.8.8. Lalu juga ada facebook.com. Nah, di mana pada facebook.com dan DNS server Google itu sudah terhubung dengan internet. Misalkan contoh kasusnya laptop kalian ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request dulu. Jadi laptop kita menanyakan IP dari facebook.com-nya. Pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari laptop kita itu mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini diminta IP Facebook, maka nanti dikirimkan IP facebook.com-nya oleh DNS server yaitu 157.240.208 dan 35. Nah, baru kita bisa mengakses facebook.com-nya karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Mereka tidak ada DNS server, maka tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tetapi kita harus menuliskan secara manual IP address dari facebook.com-nya yaitu 157.240.208 dan 35. Baru bisa mengakses facebook.com-nya. 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client. Oke, kita lihat topologinya di sini. Pada klien Ubuntu ingin meremote ke Debian server dan juga ke Ubuntu server. Kita menggunakan IP address-nya. Jadi, misal kita punya banyak server, itu agak sulit untuk menghafal banyak IP address-nya. Bisa kita langsung saja buka klien Ubuntu-nya. Kita coba ping IP Debian servernya dengan 10.10.10.2. Maka di sini bisa ya pingnya berhasil. Kemudian kita ping kembali ke IP Ubuntu servernya. Maka di sini juga berhasil. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi hostnya dengan masuk ke nano/etc/host. Nah, jadi host digunakan untuk menyeting IP address dengan domain name-nya. Misalkan kita akan ping IP 127.0.0.1 ini, maka kita bisa langsung ping namanya yaitu localhost. Lalu kita ketikkan IP server di bawahnya yaitu 10.10.2, lalu server 1 Debian. Di bawahnya yaitu server 2 Ubuntu, lalu tambahkan juga IP router Debian-nya, yaitu 172.16.1.1. Oke, jadi kita bisa ngeping dengan menggunakan name-nya. Di sini kalian bisa Di sini jika saya coba berhasil ya. Lalu kita juga bisa remote ke dalam Debian server dengan SSH, Xavia, SWR1, strip Debian, min-p, lalu portnya. 3. Konsep caching DNS server.
Jadi, DNS server itu mempunyai banyak type dan juga fungsi. Jadi, fungsi dari caching DNS server adalah untuk men-cache request DNS sebelumnya pada komputer ataupun laptop kita. Jika ingin mengirimkan atau mengakses facebook.com dan dia mengirim DNS request dan bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu, dia baru mengasih atau memberikan IP-nya. Dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Yang nantinya dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server, dia bertanya juga apa IP dari facebook.com, lalu DNS server Google akan mengirimkan bahwa IP-nya yaitu 157.240.208.35 dan akan disimpan di cache atau lokal DNS-nya. Jadi, jika laptop kita ingin mengakses facebook.com, kita cukup bertanya ke lokal DNS server. Nanti, lokal DNS servernya akan mengecek cache-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi, pada lokal DNS server, tidak mengirimkan request DNS ke DNS server Google dulu, tetapi dia sudah menyimpan pada cache-nya. Nah, dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke laptop kita, sehingga nanti laptop kita bisa mengakses facebook.com-nya. 4. Konfigurasi caching DNS server. Di sini kalian bisa langsung saja masuk ke Debian router, lalu menginstal bin 9 dengan perintah apt install bin 9. Di sini bisa ditunggu dulu sampai loadingnya selesai. Setelah itu untuk mengkonfigurasi kalian bisa masuk ke nano/etc/default/bin 9. Lalu di option kalian bisa tambahkan min 4. Yang artinya nanti bisa diakses hanya dengan IP 4 saja. Lalu kita save. Setelah itu kalian bisa masuk ke nano/etc/bin/name.count.options. Di atas ini atau baris pertama, kalian bisa tambahkan komen ACL internal strip network, lalu tab, kurung kurawa, enter, tab lagi, masukkan IP 172.16.1.0, titik koma, lalu kurung kurawa lagi, titik koma. Setelah itu, di bawahnya directory, kalian bisa tambahkan recursion yes, titik koma, lalu bawahnya allow strip query kurung internal strip network, titik koma, tab, lalu kurung kurawa dan titik koma lagi. Lalu di bawahnya, di DNSSEC validation, autonya bisa diganti dengan yes. Lalu di atasnya, kalian bisa tambahkan DNSSEC strip enable yes, lalu titik koma. Lalu kita save. Lalu kita akan menceknya dengan name strip check conf. Lalu kita restart dengan systemctl restart bin 9. 5. Konsep forwarding DNS server. Oke, pada topologinya
Jadi forwarding itu hampir sama dengan chat. DNS server, bedanya jika forwarding itu local DNS servernya tidak melakukan DNS request. Jadi misal pada laptop kita melakukan DNS request, yaitu IP facebook.com. Nah, nanti local DNS server tidak melakukan request, tetapi hanya meng-forward ke DNS server Google-nya. Sehingga jika DNS server Google mengirim IP dari facebook.com, nanti local DNS server hanya meng-forward ke laptop kita. Jadi intinya forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Hanya saja di forwarding oleh local DNS server. 6. Konfigurasi forwarding DNS server. Kalian bisa langsung saja buka klien Ubuntu dan meremote-nya ke server Debian, lalu menginstal bin 9. Setelah itu masuk ke nano/etc/bin/name.conf.option. Lalu pada forwarders di sini kalian bisa hapus saja slash-nya. Lalu yang bawah juga sampai tanda merahnya menghilang. Lalu gantinya menjadi 8.8.8.8. Bawahnya juga tambahkan, yaitu 8.8.4.4. Setelah itu titik koma. Kemudian bawahnya bisa kalian tambahkan forward only, titik koma. Setelah itu bisa langsung kalian save saja.